Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Opini Andre, kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kita pakai untuk menjaga Indonesia dengan terus mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Sahabat, baru-baru ini DKI heboh lagi dengan ditangkapnya Direktur Utama perusahaan daerah di Jakarta, BUMD, PD atau Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya, Bapak Yory C. Pinontoan. Beliau ini adalah dirut dari PD Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya ini yang bertanggung jawab untuk membangun rusun dengan DP 0%, rumah susun dengan DP 0%. Tentu secara logis perhitungan ekonomi kita, kalau dia mau memberikan DP 0%, ini pasti harus sehemat mungkin, harus seefisien mungkin. Mulai dari proses pembebasan lahan, proses pembangunannya, dan juga skema-skema kredit yang akan diberikan kepada calon konsumen yang menerima hak untuk membeli rusun DP 0%. Karena marginnya boleh dibilang tipis atau bahkan mungkin tidak ada, ini hanya sekedar kerja sosial dari Pemda DKI. Tetapi sayangnya proses pembelian lahannya saja sudah dikorupsi habis-habisan, di markup katanya, sehingga KPK akhirnya mencokok sang dirut Pinontoan, Yory C. Pinontoan. Nah, ini tentu satu hal tragedi dan sangat ironis, sahabat Indonesia. DKI Jakarta ini memang selalu menjadi sorotan karena memang pengelolaan anggarannya yang gelap dan sebagainya. Nah, saat ini KPK sudah mencokok dirutnya dan juga beberapa pihak lain yang terkait di situ. Nah, kita menunggu episode berikutnya, apakah ini merupakan titik terang dari mulai dibongkarnya banyak dugaan-dugaan tentang kong kali kong yang terjadi di Pemda DKI dengan BUMD-nya segala macam. Karena kita mengamati mulai sejak dari kasus terbongkarnya anggaran abal-abal, lem ibon, komputer, bolpen, dan sebagainya, sampai ke Formula E yang anggarannya adalah anggaran negara, pemerintah, tetapi diserahkan 560 miliar atau ada yang mengatakan sampai 1 triliun itu ke sebuah BUMD, Jakpro, dan sampai sekarang tidak jelas pertanggungjawabannya. Padahal wakil-wakil rakyat kita di parlemen sudah meminta kembali uang itu untuk keperluan yang lebih mendesak. Tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Gubernur Anies maupun Pemprov DKI Jakarta mengenai anggaran itu. Hanya dikatakan tidak akan hilang, ya bukan hanya hilang, tetapi itu bunga berbunga terus, kemudian juga penggunaannya atau pemanfaatnya sama sekali tidak fungsional atau tidak efektif sama sekali. Nah, dengan terbongkarnya kasus markup di proyek pembangunan rusun DP 0% ini kita berharap KPK bisa menelisik lebih jauh lagi siapa-siapa yang terkait di situ. Kebijakan-kebijakan ini diambil atau diarahkan oleh siapa? Apakah seorang dirut Yory Pinontoan ini adalah hanya cuman sekedar direksi wayang orang saja, atau betul-betul hanya dia yang mengambil keputusannya? Jadi ini kita masih perlu memantau dengan lebih ketat lagi, sahabat Indonesia, karena bicara soal pengelolaan anggaran yang gelap sama sekali di DKI Jakarta ini, banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, bahkan di para pengamat juga yang sudah cukup santer. Nah, kita berharap KPK bisa cukup tajam dalam mengurus kasus ini, bukan berhenti hanya di proyek markup lahan dari BUMD DKI Jakarta yang ini sangat memalukan sebetulnya, tetapi juga bisa terus menelisik kasus-kasus yang mungkin jauh lebih besar, yang sudah lebih jelas. Satu lagi yang sudah jelas-jelas menjadi perkara yang sudah ada buktinya sebetulnya, yaitu penebangan puluhan bahkan mungkin ratusan pohon mahoni di Monas waktu itu. Itu sudah jelas barangnya tidak ada, sudah ditebang. Dulu sempat seorang pejabat dari Pemda atau Pemprov DKI mengatakan pohon-pohon itu sedang dirawat katanya. Nah, sampai di sekarang ini, apakah perawatannya sudah selesai, apakah mereka sudah sembuh, kapan dikembalikan, dan ada di mana mereka sekarang ini? Itu jelas barang buktinya sudah jelas-jelas
dipotong pohonnya, tapi tidak ada tindakan hukum apapun karena itu adalah properti negara sebetulnya. Dan kita tahu pohon mahoni itu mahal sekali harga kayunya. Jadi ini semoga tidak bisa tidak dihilangkan dalam memori publik dan tetap diusut kasus itu. Kita berharap kalau bukan KPK ya tentu saja kejaksaan atau kepolisian bisa bertindak mengenai itu. Kembali ke soal lahan 0% ini memang kasus yang kerap terjadi karena manipulasi dalam pembelian lahan ini betul-betul hal yang sangat-sangat subtil yang bisa ditutup-tutupi dengan mungkin cukup gampang sebetulnya, tetapi kita mengapresiasi KPK yang telah berhasil mengendus kasus ini. Dan kita berharap KPK bisa meneruskan dan membedah kasus ini untuk terbuka selebar-lebarnya siapa-siapa saja yang terlibat di dalam markup lahan untuk rusun DP 0% ini. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Mudah-mudahan proses ini bisa tuntas dan kita akan pantau terus. Jangan lupa like, subscribe, komen, share semua konten yang ada di kanal TV Anak Bangsa karena kita hadir untuk menjaga Indonesia.